perguruan tinggi kuliah di sini nanti bisa sukses sama-sama. Ya saya lihat ini mulai banyak sekali anak-anak yang sudah mulai punya inspirasi sendiri kan. Saya yang siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Mujib di Darul Falah Podcast. Kita bertemu lagi di podcast yang masih akan mengulik tentang Darul Falah. Kali ini kita akan lebih spesifik ya. Kalau kemarin kita sudah mengulik dari Gus Reza tentang Darul Falah secara umum. Sekarang kita akan masuk ke Darul Falah secara khusus dari berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Sebelumnya saya mau menyapa dulu untuk para pemirsa setia Darul Falah Podcast yang ada di mana saja. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih masih tetap setia menonton tayangan yang kami persembahkan, yaitu podcast. Oke. Dan kali ini di siang hari ini Darul Falah sekarang menunjukkan pukul 11 siang. Saya mengundang tamu yang sangat spesial ya. Kalau saya pribadi menyebutnya ini Mario Teguhnya Darul Falah. Karena beliau memiliki banyak sekali kata-kata motivasi yang tentunya bisa menyemangati kita semua dalam mengembangkan pondok bersama. Baik, langsung saja kita sapa, beliau adalah Ustadz Dedi Widianto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah. Saya lihat kok ini semakin muda. Kebalikannya. Bagus wajahnya. Oke. Perlu diketahui untuk semuanya, Ustadz Dedi ini adalah kepala sekolah di SDIT Darul Falah, salah satu lembaga yang ada di Pondok Pesantren Darul Falah. Dan hari ini kita akan coba untuk mengulik si Mario Teguh ini. Bagaimana? Apa ininya kan? Gimana kan ininya? Mulai dari kata-kata motivasinya, dan semuanya itu kayak Mario Teguh. Persis kan? Kalau Darul Falah nanti boleh lah kita Baik, Ustadz Dedi Widianto. Ini di SD itu sudah lama ya tadi? Berapa ya? 2007. 2007. 17 tahun ya? Itu 13 tahun. 2007 itu saya masih ingusan. Ustadz Dedi sudah ada di sini. Berarti saya sudah tua. Tapi kalau jajar sama saya itu sama. Ini saya yang tua atau dengan yang muda? Jajar itu sama. Berarti sudah lama sekali. Kalau SD sendiri tadi itu mulainya ada itu tahun berapa? SD 2004 itu pertama kali yang masih ada itu Ustadz Gunawan kepala sekolah pertama kali. Kalau saya masuk 2007 berarti ketika saya masuk SD itu usia 3 tahun sudah ada kelas 4 tahun ya? Iya, ada kelas 4, paling tertinggi kelas 4 dulu. Dari dulu memang namanya ya SDIT Darul Falah gitu? Iya, SDIT Darul Falah. Jadi sejarahnya itu sebenarnya Pak Yai, kita kan SDIT, meskipun SDIT itu kan cenderungnya pada salah satu golongan ya. Tapi SDIT Darul Falah itu berada di atas semua golongan. Pluralis. Kenapa disebut SDIT? Dulu Pak Yai, almarhum Ustadz Masyudi, itu menginginkan sebuah terobosan. Karena kalau pakai nama SD biasa itu kurang mengena. Kalau menggunakan istilah madrasah itu sudah terlalu umum. Akhirnya kita gunakan istilah sekolah dasar Islam terpadu. Jadi kita ambil namanya agar menjadi terobosan karena dulu nama SDIT itu belum terlalu populer seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah berjamur di Ponorogo. Kalau dulu tidak terlalu banyak. Maka Ustadz Masyudi dengan pikirannya, dengan gagasannya, nanti kalau namanya SDIT pasti keren terus dikenal banyak orang. Alhamdulillah seperti prediksi beliau kita seperti saat ini. Berarti mulai dari berdiri memang sudah SDIT ya? SDIT Darul Falah. Kemudian yang lembaga setara yang di Darul Falah ini kan ada madrasah juga, yang madrasah ibtidaiyah yang di Gelinggang. Berarti itu udah beda lagi ya tadi ya? Kalau sama SDIT-nya. Secara manajemen berbeda dan kita jadi di sana itu adalah pondok cabang, kemudian manajemen kepala dan lain sebagainya sudah berbeda, kemudian induk dinasnya juga berbeda. Kalau SDIT itu di bawah Dinas Pendidikan, kalau MI itu di bawah Departemen Kementerian Agama. Oke, jadi memang sudah lama ya, 13 tahun yang lalu. 13 tahun itu kalau misal sekolah itu sudah SMP. Lulus SD ya? 13, 9 sudah SMA.
S1 kuliah. Kalau misalnya sekolah itu sudah kuliah. Udah lama ya. Iya. Berarti sudah pinter harusnya. Iya, Tapi kalau pinter-pinter. Dan sampai sekarang ya. Dan perlu diketahui Ustaz Dedi ini asli dari Ngebel ya tadi ya. Iya. Dari Ngebel. Dan Ustaz ini berangkatnya ke sini pulang pergi. Itu kalau saya udah gak kuat. Jadi gini Mas Mujib. Jadi kalau kenapa saya senang ke sini, kenapa saya masih bertahan di sini? Yang pertama saya senang karena pekerjaan itu tidak hanya secara material, jelas kita sepakat bersama. Ada nilai spiritualnya yang pertama. Material itu ya jelas penting tapi bukan satu-satunya. Yang kedua spiritualnya itu jelas terbangun karena kita di pondok. Yang ketiga itu secara intelektual itu terbangun karena saya menganggap Darul Falah ini sebagai laboratorium di mana saya melakukan apapun, percobaan apapun itu bisa. Dan difasilitasi, itu enaknya. Jadi saya mau coba kira-kira nanti kalau saya membuat lembaga dengan program pendidikan semacam ini bagaimana? Ternyata di Darul Falah difasilitasi dan mungkin saya tidak dapatkan itu di lembaga yang lain. Dengan keterbukaan Ustaz Riza, pimpinan pondok, saya senang di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya motivasi begini. Ngebel sama pondok ini kan jauh, lumayan lah ya. Kalau kita perjalanan ujung etan dan ujung pulang kan. Biasanya saya 45 menit itu perjalanan sekali jalan. Kalau 2 kali jalan kan sudah 1,5 jam. Kayak 1,5 jam. Itu saya berpikir begini. Ini kira-kira ya, saya ini sedang melakukan perjalanan umroh atau perjalanan haji ke Mekah gitu. Jadi prosesnya ini saya harus lalui dengan menaiki sepeda motor. Kalau misal kita hitung ini sudah berapa kilo saya tidak tahu, tapi saya Bismillah nanti niat saya perjalanan dari rumah ke pondok ini adalah perjalanan saya untuk menuju ke Baitullah gitu. Dan saya berharap dan dalam perjalanan itu saya selalu berdoa semoga suatu saat entah itu kapan Allah akan mengijabah keinginan saya. Maka saya itu semangatnya sudah nggak tak hitung apa-apa, sudah saya berniat saya akan melakukan sebuah kegiatan sebuah aktivitas kebaikan agar nanti fadilah atau manfaatnya nanti bisa menghajikan saya. Kalau misal bersama istri berarti kan harus 2 kali lipat prosesnya. Kalau bersama dengan orang tua harus 3 kali lipat. Itu motivasi saya. Dan mungkin bagi teman-teman yang sama-sama berjuang, mungkin kan tidak hanya saya, ada banyak teman yang kebetulan Pak Mujib ini juga dari Jambon juga jauh. Teman-teman kita dari Balong, Pak Tarmuji yang seusia itu dari Jetis. Nah itu kan mungkin juga diniatkan yang sama, insya Allah akan memberikan kesenangan. Di samping itu saya itu tipikal orang yang nggak bisa sepanang gitu dari. Jadi hanya satu itu. Jadi saya dalam perjalanan kemudian melihat pohon-pohon, melihat pemandangan sambil belajar juga. Itu sebuah hiburan dan itu insya Allah bisa mengurangi rasa stres saya dari beberapa tugas-tugas itu. Ketika pulang atau ketika berangkat itu ada semacam hiburan tersendiri. Jadi saya nikmati. Kalau orang melihat saya susah, insya Allah tidak susah. Saya nikmati. Selalu senang ya. Insya Allah. Terlihat loh sekarang makin muda, gak makin tua. Cuma rambutnya sudah nggak bisa tumbuh. Maka disebut Maria Teguh kira-kira begitu. Nah itu kan tadi sudah saya bilang kalau beliau ini adalah Maria Teguhnya Darul Falah. Ini sudah keluar semua motivasinya. Padahal saya tanya baru 1, belum yang lain. Nanti yang lain pasti keluar lagi. Beliau ini semangatnya sangat luar biasa. Yang dari Ngebel sekitar 45 menit ke sini dari ujung Etan ke ujung Kulon. Saya yang hanya jaraknya 15-an kilo, 15 menit aja kadang itu masih mengeluh capek, tapi beliau itu luar biasa sekali. Tapi kalau capek sama Pak. Sama ya. Sampai capek. Cuman ketika saya dari rumah kemudian berjalan sini kan capek, ketemu sama anak-anak selesai capek saya. Hilang. Kemudian ketika saya pulang ke sini ke rumah ketemu anak saya capek juga hilang. Jadi bedanya di situ saya itu nggak ada yang gitu. Ya mungkin itu Pak. Itu mungkin perbedaan kita. Kalau capek sama mungkin perbedaannya ketika saya pulang ketemu sama anak, ketika istri ada obatnya. Pak Mujib belum. Mungkin itu yang harus dipercepat itu. Jadi saya butuh motivasi besar dari jenengan. Iya itu mungkin salah satu yang bisa saya ucapkan ke Pak Mujib yang sudah saya pengalaman mungkin itu. Kalau yang lain soalnya juga kita sama-sama belajar. Sama-sama ya alhamdulillah. Terus kemudian selama 13 tahun panjenengan di sini dan SD juga yang sudah umurnya sudah lama dan
sekarang sudah saat ini. Mungkin bisa diceritakan bagaimana perkembangan SD mulai dari awal berdiri hingga sekarang sampai saat ini. Dari luar itu orang tuh banyak yang bilang Darul Falah tuh sekarang ganteng ya. Gimana bisa diceritakan? Ya alhamdulillah, kalau dulu saya pertama kali ke sini, saya bisa cerita karena saya termasuk pelaku sejarahnya. Meskipun tidak dari awal. Kalau yang dari awal yang paling lama ya Ustadz Nurhadi, Ustadz Gunawan, ini senior-senior saya, Ustadz Muklis, Ustadz Mahfuz dan teman-teman yang lain, Ustadz Prayet. Tapi kira-kira dari beberapa tahun saya masuk ketika pondok ini sedang merintis, bukan berdiri tapi merintis. Jadi dulu ustadz dan santrinya itu banyak ustadznya. Jadi kalau ngaji itu bisa satu santri itu didampingi oleh 2 ustadz. Dan jumlah siswanya juga nggak terlalu banyak. Yang paling banyak dulu masih TK sama SD. Kalau yang MT SMA masih dikit. Dan kalau banyak pun hanya satu kelas cuma full, ada 30-an santri, 30-an sekian bikin santri satu jenjangnya. Tapi nggak sampai paralel. Paralel itu 4 kelas itu baru akhir-akhir ini. Jadi ya kita melihatnya ketika saya masuk di sini, ini cerita pengalaman. Ketika saya masuk di sini dari gerbang sebelah selatan ya. Selatan itu ketika masuk perumahan saya itu bingung di mana tempatnya. Padahal itu saya masih mau melamar ya. Itu ada keraguan. Kemudian ketika masuk itu jalannya nggak aspal, jalannya itu berbatu dan bergeronjal gitu. Saya masih ingat, ini betul nggak ada lembaga pendidikan yang direkomendasikan untuk saya di sini. Kemudian saya ketika masuk, kemudian ketemu tulisan Darul Falah. Alhamdulillah saya lega. Kira-kira dari tulisan itu di depan itu tulisannya besar, saya beranggapan seperti pondok maya lah. Besar. Kemudian saya masuk, nggak ada gedung sama sekali. Ada gedung darurat. Jadi gedung darurat dulu gedungnya dari temboknya itu belum penuh. Sudah penuh temboknya. Iya, belum penuh. Ada beberapa yang nggak ke tembok. Kemudian ya masih tembok mentah. Kemudian usuknya itu dari bambu. Dan itu sudah kelihatan reot sekali. Dan ketika saya ngajar dulu itu, ketika ditendang itu sampingnya lapangan. Ketika ditendang bola itu bergetar. Sampai segitunya. Tembaknya itu bergetar. Kemudian ketika anak-anak itu praktek, misalnya ada praktek SBDP ya, seni budaya itu, ketika ada gerakan-gerakan itu sudah bergetar semuanya. Itu ketika guru di samping kelasnya ada 4 kelas. Guru di sampingnya itu datang, Ustadz mohon maaf jangan terlalu keras nanti temboknya roboh. Aduh, ini luar biasa. Jadi dulu seperti itu. Kemudian alhamdulillah yang saya salut ketika melamar itu sempat ragu. Kemudian Ustadz Masyudi bilang akan bergabung dalam perjuangan kita. Gitu. Akhirnya oh ya memang ini lembaga perjuangan dan memang seharusnya lembaga pendidikan itu tidak bisa dikomersilkan. Itu yang saya ingin garis bawahi dan itu mungkin idealis saya. Lembaga pendidikan itu nggak bisa dikomersilkan karena ini bukan lembaga bisnis. Ini adalah lembaga pendidikan. Meskipun kita keluar profesional, garis bawahnya tetap kita ini adalah lembaga sosial. Itu. Jadi Ustadz Masyudi menanamkan, Ustadz Gunawan dulu kepala sekolah SD-nya yang pertama yang membina saya sampai sekarang, itu menanamkan kita adalah lembaga sosial, di mana keikhlasan itu adalah ruhnya. Jadi ada ruh mudaris kalau ruh pengajar. Salah satunya adalah keikhlasan. Guru itu ikhlas mengajar, siswa itu harus ikhlas diajar, wali murid harus mengikhlaskan anaknya untuk diajar. Jadi kalau keikhlasan itu terbangun, menurut kami dulu yang membuat saya bertahan sampai sekarang, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Itu baik. Jadi saya dulu ketika di sini masih sawah. Jadi Pak Mujib pernah saya share foto ya. Iya, yang foto kenangan gimana itu? Lapangan depan itu yang sekarang paving yang dipakai untuk basket untuk futsal itu dulu itu genangan air. Kalau musim kemarau Pak Mujib itu seperti gurun itu enggak berdebu tanahnya itu rata. Jadi kalau masih bagus sepak bola kakinya itu sering keblowok. Kalau musim penghujan itu jadi danau. Jadi anak-anak yang dikirimkan foto itu kan main gedek-gedekan gitu. Jadi pulang sekolah, biasanya kan dulu tetap kita full day dari awal. Saya masuk sini sudah full day. Pulang sekolah setelah asar itu anak-anak nggak langsung pulang. Ada yang bawa pancing,
ada yang lepas baju kemudian renang di situ. Jadi sudah seperti taman wisata dulu. Kemudian ada yang mengusulkan udah nggak usah dipakai, nggak usah dibangun, kita buat sekolah alam saja. Jadi kita buat model outbound, semuanya dirancang di situ, semua disediakan di situ dari alam udah gitu aja. Akhirnya alhamdulillah lambat laun secara proses ini, mohon maaf ini bukan lambat laun lagi. Prosesnya luar biasa. Pak Yai ini adalah visioner yang luar biasa. Ketika A harus A. Bagaimanapun caranya, semua digerakkan untuk menuju A. Jadi perkembangannya sangat cepat sekali. Itu yang membuat perkembangannya cepat. Jadi fokus, Pak Yai ingin apa, semua harus mengikuti Pak Yai. Maka tidak segan Pak Yai jika memang belum berkenal wataknya Pak Yai, mungkin Pak Yai ini arogan sekali. Memang Pak Yai memang visionernya, fokusnya pada visi apa, kita jalankan sama-sama. Bagi yang tidak bisa, mohon tidak mengganggu. Itu yang keren. Bagi yang nggak bisa mengikuti, mohon tidak mengganggu. Bisa menyingkir, tapi jangan di tengah jalan menghalangi teman-teman yang sedang bekerja. Itu yang saya masih ingat dan sedikit banyak kita terapkan, tapi saya masih belum bisa seperti Pak Yai karena memang perlu ketegasan yang luar biasa. Itu Om Citra. Dan kita lihat sekarang SD itu sekarang sudah besar. Ya, alhamdulillah. Dan dari luar sudah tampak ganteng Pak. Dan apalagi juga ada rencana untuk relokasi wilayah. Dan rencananya saya dengar kemarin sampai 6 lantai ya tadi ya. Iya. Jadi sebenarnya planningnya semacam itu. Planningnya 6 lantai, luar biasa sekali. Saya belum pernah menjumpai SD yang ada di Ponorogo sampai 6 lantai. Gedung paling tertinggi di Ponorogo itu baru 8 lantai. 8 lantai. Jadi nanti kita tertinggi nomor 2 saja. Iya. Jadi ngelihat lantai 8 nanti kelihatan. Atau dilihat dari lantai 8 nanti kelihatan. Itu SDIT. Didirikan. Iya. Kemudian untuk Sadari sendiri ini sebagai kepala sekolah sudah ini yang keberapa? Ini periode yang 2. Jadi saya pernah kepala sekolah 2 tahun, kemudian berhenti dengan Saudara Hadi, kemudian ini direkomendasikan lagi. Berarti ini kali kedua menjabat sebagai kepala sekolah di SDIT tadi. Iya. Untuk ini Tad, selama menjadi kepala sekolah yang dulu maupun yang sekarang, perbandingan antara tantangan yang paling besar ketika memulai SD itu seperti apa? Iya. Jadi sebenarnya saya dulu menjadi kepala sekolah dan mungkin sekarang, kalau dulu itu semacam badal begitu. Jadi menggantikan ada kekosongan, kemudian saya disuruh untuk maju. Dan posisinya mungkin dulu dan sekarang berbeda karena dulu saya masih muda sekali, baru lulus S1 Pak Mas. Iya. Berarti usia 25 enggak ada, 23 masih 23. Saya ingat betul, saya bisa memastikan pada saat itu saya adalah kepala sekolah termuda se-Jawa Timur. Nah, mungkin se-Indonesia, tapi data saya itu di database-nya itu saya itu kepala sekolah termuda pada saat itu. Karena termuda, akhirnya penanganan saya, manajerial saya belum terbentuk sama sekali. Karena pengalaman saya itu adalah pengelola teknis dulu. Jadi saya itu waka sudah pengalaman, kurikulum sudah, kesiswaan sudah, sarpra sudah, wali kelas sudah. Bahkan saya dulu pernah jadi wali kelas 1 SD. Serius Pak? Serius Pak. Jadi umumnya wali kelas itu kan cewek wali kelas 1 kan ya. Kalau saya cowok, kemudian dengan gagahnya belum punya anak, belum punya pengalaman, kemudian jadikan wali kelas. Itu saya jadikan pengalaman. Makanya saya sebut ini tuh laboratorium bagi saya. Semua bisa saya lakukan dan percobaan. Insya Allah percobaannya ini kebanyakan sebagian besar berhasil karena percobaan itu kan harus direncanakan. Tapi memang kita anak muda itu kalau misalnya nggak mencoba sesuatu yang baru itu rasanya kurang. Dan ada gebrakan itu karena ada percobaan. Saya pikir seperti itu. Jadi nggak usah terlalu khawatir kalau nanti gurunya muda, kira-kira nanti anak saya atau tidak. Justru yang muda itu banyak potensi untuk menjadi anak lebih berhasil. Karena zaman sekarang itu kalau kita gunakan pendekatan masa lalu, artinya pendekatan guru-guru di zaman dahulu, itu sudah nggak bisa. Karena yang menguasai zaman sekarang itu mulai dari IT-nya, mulai dari eranya itu adalah anak-anak muda semuanya. Maka mungkin bagi wali murid itu nggak usah khawatir kalau guru kita muda-muda itu malah gurunya energi, banyak inovasinya. Justru nanti ke arah pembelajaran keyakinan saya itu lebih berhasil. Jadi itu perbandingannya dulu saya masih muda, jadi nggak terlalu sukses menurut saya. Tapi kalau menurut PSB-nya itu berhasil. Karena baru masa saya itu menerima 5 kelas, Pak.
ini Jadi kelas 1 itu 5 kelas gitu? satu kelas itu sampai E, A, B, C, D, E gitu, 5 kelas. Kemudian kita karena ada beberapa hal akhirnya kita mampatkan menjadi satu kelas, menjadi 4 kelas karena ya karena ada beberapa hal. Jadi kalau satu kelas itu penuh. Itu kalau dari segi PSB. Tapi kalau dari manajerial saya akui dulu saya masih sangat muda dan belum terlalu. Kalau sekarang karena sudah punya anak dan istri, kayaknya kalau bisa melakukan hal-hal yang dulu itu malu sama anak. Jadi sekarang ya alhamdulillah sudah mulai tertata, lebih matang gitu ya. Kemudian usia dengan teman-teman pautannya mungkin juga Tidak saya terhitung agak tua gitu, agak tua. Sekarang sudah 33, dulu 23 itu kan rata-rata gurunya sudah 30 ke atas itu kan. Ini anak kecil ngapain mimpin saya dulu gitu. Udah enak gitu ya. Kalau sekarang sudah 33 itu ya rada padat misalnya. Pak Mujib sekarang berapa? 28. Nah kan agak padat kan, agak 5 tahun agak lebih tua dari ini. Kan, wah kepala sekolah kok 5 tahun kan agak sungan-sungan. Jadi sebenarnya kalau saya nggak ngaruh sih di penghargaan kepada saya itu nggak ngaruh. Malah saya lebih sungkan kalau teman-teman itu di depan saya itu mungkin, tapi di belakang saya berbeda itu saya lebih tidak bisa mengerti gitu. Tapi kalau di depan saya jujur dan sebagainya, saya lebih enak ngambil tindakan bagaimana. Jadi mungkin kalau perbedaannya masalah usia saja sih. Masalah usia dan manajerial itu tadi. Iya. Kalau dulu kan belum terbentuk, sekarang insya Allah sudah teman-teman juga kompak, artinya purpose itu sudah ada sendiri. Kalau dulu Mas Suma masih dihandle oleh kepala sekolah, kalau dulu sekarang itu dia kurikulum urusan dalam negeri sudah ada wakaf kurikulum, sudah di Mas Surah. Kemudian kalau misalnya ada kegiatan keluar, ada kegiatan kesiswaan, lomba dan sebagainya sudah ada Bu Anissa. Kalau misalnya ada kegiatan keagamaan, ibadah sudah ada Pak Mujib. Kalau ada kegiatan madrasah diniyah dan sebagainya sudah ada Bu Rosita. Umi sudah ada Pak Muklis. Jadi saya hampir nggak punya pekerjaan. Kalau mana saja. Makanya saya bisa podcast ini kan nggak punya pekerjaan. Ya kerjaan saya mungkin kalau ada waktu luang bantu teman-teman di belakang untuk bikin nasi itu ya untuk ngisi kegiatan, karena daripada saya nganggur di sekolahnya terbiasa kerja jadi jenuh. Ya sebenarnya nggak masalah itu, intinya ya mungkin sekarang sudah mulai berjalan dan teman-teman alhamdulillah lebih solid. Dulu pertama saya masuk ke sini itu kan yang pertama saya lihat ketika masuk itu kan ada banner itu SDIT, sekolah inspirasi kita. Itu program SDIT sebagai sekolah inspirasi itu seperti apa? Apakah benar-benar bisa menginspirasi untuk anaknya atau untuk ustadz-ustadzanya atau untuk bahkan untuk sekolah yang lain itu seperti apa? Oke. Sebelumnya saya ingin klarifikasi, ada Pak Anies Baswedan itu ada kelas inspirasi, itu sudah nasional. Dan itu berbeda dengan program kita. Jadi program kita itu kan sekolah inspirasi, Pak Anies kan kelas inspirasi. Jadi meskipun itu sama intinya, yaitu menghadirkan orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya untuk memberikan motivasi kepada anak-anak. Jadi dasar kita ini sebenarnya adalah anak-anak itu harus percaya diri, ya. Karena anak itu kalau nggak percaya diri, ini nggak usah jauh-jauh nanti masalah karir Pak Mujib. Karena kalau SD itu karir terlalu jauh. Masalah prestasi sekolah itu kalau anak-anak nggak punya percaya diri, itu prestasinya cenderung turun. Saya contohkan saya sendiri Pak Mujib. Saya dulu di SD itu ranking kedua dari bawah. Jadi di 24 anak itu saya ranking ke-23. Saya tadi sudah mikir, tadi ini cerdas dari awal. Saya tuh nggak cerdas dari awal. Saya harus akui saya tuh nggak cerdas dari awal. Saya tuh cerdasnya itu baru-baru ini. Kelihatan cerdas itu baru-baru ini karena ngomongnya ya. Karena saya tuh terlihat cerdas dari. Tapi secara saya itu mungkin disleksia namanya. Jadi saya memiliki gangguan konsentrasi pada menghafal nama. Jadi saya tuh sering kalau ketemu orang itu harus bertanya berkali-kali atau saya lihat HP. Ini namanya siapa ya? Lupa. Saya cocok sama wajahnya. Karena memang saya memiliki kekurangan di situ. Termasuk di angka. Angka itu saya tuh nggak terlalu pandai. Tapi kalau logika matematika saya masih masuk. Tapi kalau menghafalkan rumus kemudian menyelesaikan itu saya sering salah. Makanya ketika SD saya itu cenderung anak yang tidak berprestasi, cenderung ya anak tidak berprestasi pada situ kan begitu, disingkirkan, dibully begitu kan.
Kemudian kalau misalnya ada apa-apa nggak pernah diikutkan, ada kemah misalnya ada anak laki-laki itu ada 10 ya, kemudian diambil cuma 9 itu saya yang tidak diikutkan. Aduh, kasihan Pak. Olahraga juga begitu, saya tuh lemah di olahraga dulu. Padahal saya dulu di sini jadi guru olahraga, tapi waktu SD saya lemah di olahraga. Jadi SD saya itu, saya pernah ditanya guru saya begini, dulu kan masih cawu. Pak Mujib SD-nya sudah semester atau cawu? Iya, masih catur bulan. Catur bulan ya, berarti ada catur itu berapa? 4. Ada 3 kali ya. Kalau sekarang liburnya cuma 2 kali, kalau dia 3 kali. Ditanya sama guru waktu kelas 4. Jadi kamu di kelas 4 mau berapa? Karena saya berpikir itu sangat lama. 1 cawu itu saya pikir 1 tahun. Lalu saya bilang 3 tahun Pak dengan bedanya. 3 tahun Pak saya ngasih. Oh itu 1 kelas serius. Karena saya merasa benar sekolahnya lama sekali. Saya pikir 1 tahun. Ya itu, jadi di SD itu saya nggak berprestasi. Karena itu pengalaman saya di SD, saya ingin membuat sebuah sistem di mana setiap anak itu berprestasi. Minimal 1 anak itu 1 prestasi. Bagaimana caranya? Bagaimanapun caranya. Sekarang itu nggak hanya anak matematika, nggak hanya anak yang pintar matematika saja yang dibilang cerdas kan? Ya. Misalnya anak pintar berbicara seperti saya itu sudah dianggap cerdas meskipun matematikanya lambat. Tapi kalau kita unggulkan di bahasanya tadi, ya, di kecerdasan bahasanya tadi, kecerdasan linguistiknya tadi, kita kirimkan pidato, kita kirimkan lomba, kemudian dia sampai menang, itu nanti akan memiliki kepercayaan diri untuk menaklukkan kekurangannya di matematika tadi. Jadi dia, saya itu pintar di bahasa, gitu. Akhirnya dia punya kepercayaan diri untuk mempelajari dan menganggap matematika itu adalah pelajaran yang biasa-biasa saja. Karena saya dulu momok Pak matematika, gurunya galak, pelajarannya sulit, dihukum PR-nya banyak, luar biasa. Komplek Pak. Komplek sudah saya akhirnya menjudge diri saya sendiri adalah orang yang tidak pandai. Itu bahaya. Sampai anak menjudge dirinya itu sebagai anak yang tidak pandai itu bahaya. Itu obatnya lebih sulit daripada suruh anak menghafalkan matematika itu lebih mudah daripada memastikan kepercayaan diri anak. Itu kira-kira begitu. Nah makanya kita cetuskan sekolah inspirasi agar anak ini paham. Nah nanti kamu akan bekerja, kamu akan memiliki profesi. Silahkan cari inspirasi di mana saja. Kamu ingin jadi apa? Misalnya dokter. Kita datang ke dokter. Dokter biar bicara sendiri. Nanti kalau kamu ingin jadi dokter, kamu syaratnya harus begini. Badan kamu harus sehat, kamu nggak boleh merokok dan sebagainya. Dari situ nanti akan termotivasi sendiri. Maka ini kita sebut sebagai inspirasi. Agar anak-anak itu memiliki inspirasi, anak-anak itu bisa menjadi inspirasi. Gak cuma anak, gurunya juga. Saya punya inspirasi dan saya berharap saya bisa menjadi seperti inspirasi saya, menginspirasi orang lain. Begitu. Berarti intinya sekolah inspirasi yang menjadi labelnya SD itu biar kita bisa menggali potensi lebih dari anak yang ada di sini gitu. Iya. Biar tidak minder gitu. Iya betul. Karena ini anak itu kan punya potensi pasti ya. Kita ini kan gak hanya anak yang normal, anak-anak yang disabilitas, mohon maaf, ini anak-anak yang berkebutuhan khusus kita tampung. Karena kita yakin anak berkebutuhan khusus pasti punya potensi dan memotivasi teman-teman yang lain ini loh, yang disabilitas saja ini punya potensi. Masa kamu yang normal semua inderamu bekerja, kamu nggak tahu potensimu. Jadi kira-kira begitu. Jadi dari potensi, kompetensi kita perkuat dengan kompetisi, jadilah prestasi. Nah, nanti kira-kira jalurnya dari prestasi itu kan bisa berkembang di SMP nanti. Iya betul. Nah, tapi saya berharap SMP ini di Darul Falah juga, karena kalau keluar dari Darul Falah itu kita nggak bisa ngecek dan visinya mungkin sudah berbeda dari Darul Falah. Temannya juga beda. Ya, berbeda, orangnya juga berbeda. Jadi kalau di Darul Falah kan bisa ngecek sampai nanti jadi ustadz. Makanya kan kemudian dia ada perguruan tinggi kuliah di sini nanti bisa sukses sama-sama. Ya saya lihat ini mulai banyak sekali anak-anak yang sudah mulai punya inspirasi sendiri kan. Kayak yang setiap 2 minggu sekali hari Kamis itu kan pakai seragam inspirasi. Mereka sudah tahu cita-citanya mau jadi apa. Kemudian kalau untuk meraih menjadi itu saya harus bagaimana itu sudah tahu semuanya. Dan kelompoknya sudah ada sendiri-sendiri, ada dokter kecil, ada polisi kecil dan sebagainya. Saya kemarin itu sempat sedikit bangga ya. Wah saya ngajar para polisi, saya ngajar para TNI dan sebagainya. Meskipun
mereka itu masih Calon. kecil-kecil gitu. Tapi sudah luar biasa sekali. Saya belum menemukan selain yang di SD Darul Falah itu belum ada yang lain. Mungkin di Indonesia juga baru di Darul Baru Falah. satu-satunya Iya. di sini. Karena ini memang original dari kita. Ya. Terus kemudian gini, melihat dari perkembangan yang begitu cepat, Iya. tentunya kan SD ini nantinya akan punya gebrakan baru di masa Betul, depan. Kira-kira nanti gambarannya seperti apa untuk SDT ke depannya nanti? Iya. Sebenarnya kalau program ini memang tidak semua kita bisa share ya, karena kita berbagai kan banyak punya jurus unggulan. Iya. Namanya jurus unggulan itu harus kita sedikit kita jaga. Presentasi. Ya, nanti nggak akan surprise dong kalau semua kita buka di awal. Tapi gambarnya begini. Jadi tetap ide pokoknya di sekolah inspirasi tadi kita ini ingin mencetak anak yang menginspirasi dan ternyata mencetak anak yang berkarakter itu Om Cip itu lebih sulit daripada mencetak anak yang cerdas dan terampil. Jadi anak itu kira-kira anak untuk menjadi manusia seutuhnya itu harus yang pertama harus berkarakter. Berkarakter itu kalau dalam bahasa pondoknya adalah berakhlakul karimah. Kemudian yang kedua harus cerdas, harus berpengetahuan luas. Yang ketiga harus terampil, harus memiliki kompetensi. Karena kalau kita ini kerja, kita itu jujur, orangnya jujur tapi nggak bisa apa-apa kan nggak, ya susah juga kita carikan pekerjaan gitu. Tapi kalau kita ini bisa apa-apa tapi kita nggak jujur, itu nanti kita tidak akan menjadi manusia yang bermanfaat. Kita akan mungkin akan menguntungkan untuk diri kita sendiri tapi nggak untuk orang lain. Kita nggak mau seperti itu. Jadi menurut kami nanti yang bukan menurut kami nih, program kami itu yang paling utama adalah peningkatan sikap dan perilaku itu sambil menjadikan anak ini memiliki mimpi. Jadi kalau kamu jadi polisi, kamu akan menjadi polisi yang jujur. Kamu akan menjadi tentara, kamu akan menjadi tentara yang nasionalis yang akan menjadi yang akan menjaga NKRI ini sepenuh hati sampai mati. Kalau kamu jadi guru, kamu akan jadi guru yang profesional. Kalau kamu jadi apapun itu karakternya itu akan kita arahkan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua gini, kenapa kalau karakter gini Pak Wajib? Pendidikan itu kan proses jangka panjang. Ya, betul. Orang bilang kamu nggak akan bisa menikmati pendidikan setelah 10 tahun. Jadi baru 10 tahun nanti kita baru bisa menikmati apa yang kita pelajari ya. Bagi saya itu terlalu lama. Iya kalau 10 tahun jadi anak baik. Iya. Kalau tidak, ya ngezong ya jadinya. Jadi produk pendidikan itu harus dinikmati secepat mungkin. Jangan hanya karena alasan ini proses jangka panjang itu akhirnya membuat kita ya sudahlah kali ini proses panjang kita santai-santai saja. Nanti kan nanti kan anak baik-baik sendiri kan. Nggak boleh begitu. Kita harus punya target. Oke, target jangka panjang nanti anak akan memiliki inspirasi dan sebagainya itu jangka panjang. Jangka dekatnya apa? Anak jadi jujur. Itu kan bisa jangka dekat. Oke, kalau jangka dekat jujur terlalu jauh lah. Mungkin kita mulai dari anak sudah tertib sholat. Itu kan bisa kita ukur. Itu bisa. Jadi kalau jangka dekat ya nanti kita akan menjadikan anak itu karakter. Yang pertama itu. Yang kedua adalah digitalisasi pendidikan. Kita ingin paper oriented. Yang dulu semuanya sesuai kertas, ujian kertas, RPB kertas, kemudian semuanya di kertas. Itu kita akan ganti menjadi digital oriented. Jadi orientasinya pada digital. Meskipun kita harus garis bawahi, kadang metode lama itu lebih efektif. Contohnya adalah menulis itu nggak boleh hilang. Menulis di buku ya itu nggak boleh hilang. Kemudian membaca dari buku itu juga nggak boleh hilang. Karena ketika membaca di tablet seperti ini, gawai seperti ini, kemudian dengan membaca buku itu akan menghasilkan hal yang berbeda. Jadi kalau semacam indera tertentu itu tidak akan bisa diaktifkan kalau kita baca di HP. Ya, kita harus gunakan buku. Itu kita gunakan. Tetapi yang kira-kira bisa dan itu lebih cepat kalau kita gunakan digital, ya kita pakai digital. Contohnya ujian itu kan nggak harus nulis, itu kan nulis itu kan nggak ada manfaat maksudnya melingkari, menyilangi itu kan
sama aja kan, lebih cepat. Kalau menyilangi nanti kan harus ke gurunya harus mengoreksinya. Kalau gurunya dalam kondisi fit, kalau kondisinya ngantuk, udah salah, udah pekerjaannya jadi nggak cepat. Udah pakai digital aja. Misalnya membuat rancangan. Sekarang kan merdeka belajar. Pak Nadiem sudah silahkan rancangan administrasi itu nggak usah ribet-ribet, guys. Pakai aja aplikasi tinggal tik sudah jadi, setorkan private, dikoreksi oleh kepala sekolah, sudah sekali laksanakan, kan selesai. Lebih cepat, lebih efektif. Dan yang perlu digarisbawahi, bahan alam itu adalah bahan yang ada yang beberapa yang tidak dapat diperbarui, dan itu justru menimbulkan kerusakan pada alam. Jangan sampai pendidikan ini menjadi tumbal pada perusakan alam. Itu yang perlu jadi garis bawah, dan itu mungkin belum terfikirkan oleh banyak orang. Iya, betul sekali. Katanya banyak baca buku, kita banyak tebang pohon, itu kan suatu hal yang miris ya tadi. Iya. Mau kita ini belajar untuk bisa mengembangkan alam, malah alamnya kita rusak dari proses kita belajar. Itu kan suatu hal yang bertentangan, kontradiktif dengan tujuan baik kita. Jadi itu yang pertama. Yang pertama tadi adalah peningkatan sikap perilaku yang berulang digitalisasi. Itu kira-kira Pak Mujib gambaran bocoran. Ada yang lain tapi sekali lagi ya biar nanti jadi kejutan untuk calon murid dan murid di Darul ini. Insya Allah kita ini guru-guru muda, dan komitmen kita dengan teman-teman adalah kita akan berinovasi sebaik mungkin, sekreatif mungkin untuk anak-anak kita. Mereka bukan anak kita, tapi kita bangga memiliki mereka sebagai peserta didik, dan kita anggap sebagai anak kita sendiri. Kita perlakukan mereka dengan baik. Maka tidak usah khawatir terkait dengan komitmen ya. Kita nggak usah dipertanyakan ya, kalau anak muda itu nggak usah dipertanyakan. Komitmen kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita aja. Selalu berinovasi. Insya Allah kita, karena kita masih muda, masih berinovasi. Jadi target ke depannya adalah kita gali karakter yang ada di anak sejak dini ya. Mulai dari hal yang sederhana seperti tertib sholat, jujur dan sebagainya. Jadi nanti kalau cita-citanya sudah tercapai, karakternya itu tetap ikut gitu ya. Iya, betul. Ya. Ini baru di sini saya temukan. Karena kalau di sekolah lain itu kebanyakan itu kan yang dikejar bukan karakter, tapi materinya harus selesai. Ya, dia biar cepat ini, materi cepat selesai, dapat nilai bagus dan sebagainya. Padahal kalau kita pikir ya memang nilai itu penting. Cuma kan di ke depan nanti mungkin tidak terlalu terpakai. Yang penting kan karakternya itu. Catatannya Pak Mujib. Coba Bapak Ibu wali murid mungkin bisa browsing ya. Ada penelitian yang membuat kesuksesan anak di masa depan itu apa saja. Mungkin bisa di browsing. Tidak ada nilai rapot atau juara 1 itu nggak ada. Itu mungkin di list yang nomor 20 sekian berapa ya. Yang paling penting adalah soft skill, kecakapan, keterampilan, karakter itu yang menjadi kesuksesan. Itu nanti akan terbukti. Dan mungkin kesalahannya ya, kalau saya kesalahannya itu selama ini yang kita laporkan ke orang tua itu nilai-nilai akademis saja. Kita nggak pernah menyampaikan anak Anda sudah bisa baru kita 13 ini, dan itu pun pakai aplikasi. Dapatnya juga sama dari pengamatan itu tapi dari nilai dimasukkan nilai 90 nanti akan muncul bahasa begitu. Sudah di setting. Jadi nggak natural begitu. Kesalahannya mungkin di situ. Jadi orang tua itu akhirnya ya yang dipikirkan itu ini anak saya sudah pintar matematika, anak saya sudah pintar bahasa Indonesia. Itu mereka nggak bertanya ke gurunya, karena nggak ada yang mau ditanyakan apa ini jujurnya. Jangan-jangan ini nggak diajarkan di sekolah jujurnya gitu. Ya mungkin mindsetnya wali murid ini terbentuk karena memang kebiasaan laporan pembelajaran kita, dan itu sudah sekian tahun kan Pak Mujib. Sejak saya SD loh sampai saya lulus, saya kuliah itu masih ada transkrip nilainya, dan itu menjadi penentuan siswa teladan. Berdasarkan apa mahasiswa teladan? Berdasarkan apa? Nilai transkrip tertinggi. Padahal dia mungkin secara keorganisasian kurang. Emang yang bisa kita nilai itu, dan tidak bisa kita menyalahkan itu komplek kalau kita salahkan. Cuman yang perlu kita perbaiki sekarang adalah mungkin kita sama-sama menyadarkan diri kita, atau umumnya kita sebagai ujung tombak guru-guru kita ini. Tugas guru itu tidak hanya mengajar, ada banyak melatih, mengasuh, mengasah, mengasihi.
itu diterapkan. Jadi tidak hanya mengejar nilai-nilai pelajaran saja, tapi karakter, keterampilan dan sebagainya. Dan catatannya ini mohon maaf ini saya banyak ngomongnya Bang. Enggak apa-apa. Saya baru menemukan fakta pada pembelajaran jarak jauh ini Pak Mujib. Ternyata guru kita secara skill, termasuk guru-guru secara umum ya, itu kalah dengan YouTube dan Google. Ternyata. Jadi secara skill, kalau masalah wawasan, Google tahu segalanya. Semuanya. Dari yang A sampai dengan yang Z Google tahu. Kalau misal lomba cerdas cermat, Google menang. Melawan 1000 guru, melawan satu Google menang. Bahkan kadang-kadang guru kalau ditanya nggak bisa carinya juga di Google. Jadi gurunya guru itu Google. Masalah keterampilannya, kalau sekarang ada KI 1 itu pengetahuan, KI 3 itu pengetahuan, KI 4 itu keterampilan. Guru itu tidak semua tahu, tapi YouTube bisa semua. Tapi yang bisa saat ini yang mungkin masih bisa kita pertahankan adalah di KI 1 dan KI 2 sikap spiritual dan sikap sosial. Itu nggak ada di Google sama di YouTube, nggak ada. Hanya kita guru saja yang bisa mengajarkan itu. Maka kita ambil peluang itu agar guru nanti tidak punah digantikan sama hologram. Karena di Cina itu sudah ganti hologram Pak Mujib. Guru itu sudah beberapa guru itu sudah diganti sama hologram. Sudah tidak ada tatap muka. Tidak ada tatap muka. Guru itu sudah di rumah, mereka menjalankan aplikasi. Ya kalau misal masih dibutuhkan, kalau digantikan operator, ya punah lah kita. Profesi guru itu nanti digantikan sama aplikasi-aplikasi yang ada di HP itu. Sekarang kan sudah ngetren kan, banyak kan aplikasi di HP itu. Apalagi dengan pembelajaran jarak jauh ini semakin mendekatkan guru dengan kepunahan. Sudah habis. Iya sudah habis. Malah yang laku sekarang aplikasi belajar itu semuanya sudah laku sekarang ini. Sekarang bimbel sudah selesai karena tugas guru untuk mengajar itu sudah tergantikan oleh HP. Sudah. Jadi saya mengingatkan secara pribadi dan teman-teman guru sekalian, yang mungkin masih kita bisa pertahankan hanya karakter itu saja. Nanti Google akan semakin canggih, YouTube akan semakin canggih, sudah tergerus semuanya, tertinggal kita menerapkan yang karakter. Jadi yang tersisa, maka saya mengingatkan agar sekolah tidak ditutup karena sudah tidak laku, kemudian agar guru masih menjadi profesi yang abadi, maka tetap pertahankan karakter. Pembelajaran karakter terus tetap dipertahankan. Sangat luar biasa sekali. Sudah mirip Mario Teguh. Syukur sekali, salam lempar saudara-saudara. Dari awal sampai akhir kita sudah ngobrol, banyak sekali motivasi yang kita dapatkan, dan semoga ini juga bisa membuka mindset bagi para guru khususnya dan juga bagi para wali murid ya Ustaz ya. Untuk bisa membuka potensi yang ada di anak. Dan kita harapkan bagi yang masih di luar sana kebingungan mencari sekolah bisa bergabung ke SDD Darul Falah. Dan ini kan kita ada pendaftaran gelombang 1 sudah dibuka ya tadi ya? Sudah. Nah, mulai bulan September kemarin malah. Dan ini waktunya tinggal 2 bulan lagi. Nah, kita Januari gelombang 1 sudah ditutup. Dan bagi informasi dari Ustaz Dedi, tahun ini kita masih membuka 4 rombel. Masih ada banyak sekali kesempatan buat Anda semuanya. Dimanapun Anda berada yang menginginkan anaknya berprestasi dan memiliki karakter seperti yang diceritakan oleh Bapak Mario Teguh tadi, bisa segera didaftarkan ke SDD Darul Falah tentunya. Dan juga di lembaga yang lain di Darul Falah juga bisa. Oke, terakhir kan pesan-pesan untuk calon santri kita yang mau masuk ke sini, monggo. Mungkin kalau pesannya ke calon santri mungkin belum ya. Ini pesannya ke wali santrinya saja. Nah, mungkin yang bisa mendengarkan wali santrinya. Anak ini ngomong apa ya Bapak? Ya wali santrinya Bapak Ibu, calon wali santri. Jadi kami tidak akan bermuluk-muluk. Target kami tidak akan muluk-muluk. Jadi yang jelas kami adalah lembaga yang sudah formal dan terakreditasi A. Karena akreditasi A itu sulit sekali. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, pendekatan kita adalah pendekatan inspirasi, di mana anak-anak kita itu, anak-anak ini akan kita ajarkan, akan kita berikan wawasan sehingga mereka percaya diri untuk meraih mimpi mereka dengan berbagai cara. Dan sekali lagi saya tekankan dengan berbagai cara. Yang caranya tentunya cara-cara yang baik dan cara-cara yang hasanah sesuai dengan agama
agama Islam, nama kita aja Sekolah Dasar Islam Terpadu. Kemudian nama yang terpadu yang kita padukan, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau di Darul Falah itu nggak usah khawatir sama ilmu umum dan ilmu agama, semuanya kita padukan, nggak akan lagi kita pisah-pisah. Karena ketika kita mempelajari ilmu umum, itu nanti akan kita arahkan untuk ke pengetahuan dan ilmu-ilmu agama juga. Ketika kita mempelajari ilmu agama, perangkat untuk mempelajari itu kita juga menggunakan ilmu-ilmu umum. Jadi semuanya akan menyatu jadi satu dan sudah lengkap. Menjadi Al-Quran, kemudian ilmu-ilmu agama dari kurikulum madrasah diniyah, kemudian madrasah kurikulum dinas itu kita ada. Dan kita ada lembaga yang mungkin memiliki life skill terbanyak. Kita ada 20 cabang life skill untuk memfasilitasi potensi anak didik kita. 20, bukan mungkin bisa dicek di lembaga lain yang memiliki life skill sebanyak kita di lembaga yang mana. Itu kemudian kita punya kelompok-kelompok untuk kelompok untuk memfasilitasi anak-anak belajar di luar kelas. Dan selama masa pandemi ini mungkin beberapa program memang terkendala, tapi insya Allah masih bisa maksimal dan bisa tetap berharap agar pandemi ini segera berakhir, kemudian tatap muka bisa kita laksanakan secara maksimal. Itu untuk Bapak Ibu wali murid, selamat bergabung di SDID Darul Falah. Terima kasih Ustaz Dedi. Saya ini inden untuk calon anak saya, Tat. Calon istrinya dulu aja. Saya itu kalau punya anak itu sudah pasti saya masukkan ke sini. Tidak boleh ke sekolah yang lain pokoknya. Saya itu gimana ya? Saya itu dulu itu juga hampir sama nggak bisa belajar semaksimal sekarang. Nah, Mary saya itu sama anak-anak sekarang kok bisa seperti ini. Iya betul. Alhamdulillah hari-hari ini kita mendapatkan banyak sekali ilmu dan pencerahan dari Ustadz Dedi Widianto, Kepala Sekolah SDID Darul Falah, dan semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan terima kasih waktunya Ustadz Dedi. Sama-sama. Jangan kapok, nanti saya undang lagi ke sini. Dan waktu kita bisa berjumpa lagi. Dan untuk seluruh pemirsa yang ada dimanapun, pemirsa setia Darul Falah Podcast, bila ada kritik, saran maupun komentar bisa langsung disampaikan di kolom komentar di channel kita. Dan jangan lupa untuk segera daftar di Pondok Pesantren Darul Falah. Oke. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.